Assalamualaikum bolo, kembali lagi bersama saya di channel Edi Paiji. Tentunya tetap seputar pasien gagal ginjal. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya lagi. Jadi kemarin saat cuci darah, di menit-menit terakhir itu saya mengalami drop tensi. Jadi waktu awal berangkat itu tensi saya 140. Dan di 5 menit akhir tensi saya turun menjadi 100. Nah, dan itu mengakibatkan pusing atau yang biasa disebut drop tensi, turunnya tensi secara drastis. Bahkan paling parah saya bisa sampai 80. Di 80 itu saya sudah tidak bisa berdiri ya. Semuanya berkunang-kunang, samar. Jadi saya ingin membahas tentang penyebab drop tensi. Untuk pengalaman saya, drop tensi itu terjadi disebabkan oleh banyak hal ya. Yang sering saya alami karena drop gula biasanya. Jadi saya drop tensi karena drop gula. GDS-nya turun, tensinya juga ikut turun. Ciri-ciri GDS turun biasanya ditandai dengan keringat dingin dan perasaan cemas. Itu pertanda awal ketika akan drop tensi karena gula darah turun. Itu yang sering saya rasakan. Jadi ketika gula darah turun, tensi juga ikut turun. Jadi untuk mengantisipasi gula darah turun, biasanya saya membawa bekal minum yang manis-manis, bisa teh manis ataupun yang lainnya, terserah teman-teman sukanya minuman apa. Yang penting jangan minuman instan atau yang kemasan. Boleh saja minuman kemasan, tapi efeknya ya teman-teman sendiri yang merasakan. Kalau sudah terjadi drop tensi karena gula darahnya turun atau GDS-nya turun, biasa perawat akan memberikan D40, akan disuntikan ke selang infus atau ke selang cuci darahnya. Itu akan bisa menaikkan gula darah sesaat. Nah, itu bisa membuat tensi kita menjadi sedikit lebih naik lagi ya, meskipun tidak langsung drastis dari misalnya 80 langsung bisa ke 120, tidak bisa. Paling mentok biasanya saya kalau 80 dikasih D40 bisa ke 100, setidaknya saya bisa jalan untuk pulang. Terus kemudian drop tensi juga bisa disebabkan karena kedinginan. Biasanya kalau AC-nya habis dibenerin atau diperbarui ya, itu kan dingin banget, saya tidak betah dingin. Jadi pasti saya drop tensi kalau kedinginan. Dari awal berangkat sampai pulang menggigil, jadi drop tensi saya langsung turun, bahkan bisa sampai tidak selesai hadinya karena drop tensi dan tidak bisa dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan tidak kuat, kepalanya sudah pusing dan juga sakit. Kemudian tensi drop juga bisa disebabkan oleh masalah jantung. Untuk teman-teman yang sudah punya riwayat jantung, saya sarankan untuk HB-nya tidak bisa tinggi-tinggi ya. Seperti saya jantung koroner, jantung bengkak, jadi HB saya atau kecepatan putaran saat cuci darah tidak bisa terlalu tinggi karena jantung saya sudah bermasalah. Saya pernah coba HB tinggi malah drop, kurang setengah jam sudah tidak kuat, sudah pusing, langsung tidak sadar, tepar. Itu pengalaman saya penyebab drop tensi. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain mengenai drop tensi. Ada juga teman-teman yang berangkat HD tensinya stabil normal, tapi ketika setelah HD tensinya malah naik. Seperti kemarin teman saya yang satu ruangan pulang HD tensinya mencapai 230. Itu juga pusing ya, HD-nya tidak selesai, langsung diberhentikan karena tidak berani perawatnya, tensinya terlalu tinggi, 230 berbahaya. Kemudian juga untuk yang sering drop tensi,
Kalau saya biasanya mengantisipasinya dengan menggunakan selang oksigen karena membantu pengiriman oksigen ke otak dan ke organ lainnya, karena jantung saya bermasalah. Yang mengangkut oksigen kan darah, nah yang memompa darah itu jantung saya sudah bermasalah. Jadi untuk membantu kerja jantung saya menggunakan oksigen, dan juga bisa menggunakan metode penarikan 2 kali. Misal kalau teman-teman cucinya 5 jam, 3 jam pertama itu tarikan maksimal, 2 jam berikutnya tarikannya minimal. Jadi ditarik 2 kali, juga bisa meminimalisir drop tensi. Kemudian drop tensi juga bisa disebabkan oleh kenaikan berat badan yang terlalu banyak. Misal bisa 5 kilo lebih, itu juga bisa menyebabkan drop tensi. Tubuhnya tidak kuat ya, karena terlalu banyak naiknya, terus dicuci tidak kuat. Jadi saran saya untuk kenaikan berat badan tiap hari jangan terlalu banyak. Dulu saya naik 4 kilo lebih terus, dan sering sekali drop tensi. Kurang setengah jam, kurang 1 jam selalu drop tensi. Tapi setelah saya evaluasi dan saya kurangi kenaikan berat badan saya, paling sekarang maksimal 3 kilo lebih, 2 on lah, tidak sampai 3,5, tidak sampai 4 kilo. Alhamdulillah untuk setahun ini saya tidak pernah drop tensi. Jadi kenaikan berat badan juga sangat berpengaruh untuk proses cuci darah agar tidak drop tensi. Ya, mungkin cukup itu ya yang dapat saya bagikan. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain bisa dibagikan di komentar. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.